Masa berunjuk rasa mengecam Presiden Prancis yang dianggap menghina umat Muslim. Joko Chandra didakwa menyuap 2 jenderal polisi sebesar 8 miliar rupiah. Arsenal meraih kemenangan di kandang Manchester United pertama kalinya setelah 14 tahun di Liga Primer Inggris. Selamat malam pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kenaikan UMP 2021 di DKI Jakarta menjadi Rp4.400.000. Kenaikan upah minimum Provinsi DKI hanya berlaku pada sektor usaha yang tidak terlalu terdampak pandemi. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, massa dari berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung Kedutaan Besar Prancis Jakarta Pusat. Banyaknya pendemo mengakibatkan Jalan MH Tamrin ditutup sehingga arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Wahid Hasyim. Massa dari berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung Kedutaan Besar Prancis Jakarta Pusat. Mereka membawa spanduk berisi kecaman terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai telah melukai hati umat Islam. Massa memadati Jalan MH Tamrin dan meluas hingga simpang Jalan Sarinah. Banyaknya pendemo mengakibatkan Jalan MH Tamrin ditutup sehingga arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Wahid Hasyim. Dalam orasinya, massa meminta pemerintah Indonesia mengusir Duta Besar Prancis untuk Indonesia dan memboikot produk-produk asal Prancis. Untuk memastikan demonstrasi berjalan aman, 1.000 personil gabungan polisi dan TNI berjaga di sekitar gedung Kedutaan Besar Prancis dan memasang kawat berduri. 7.766 personil yang kita turunkan, ya, keseluruhan di 2 titik dan beberapa penggal jalan untuk pengalian arus kalau memang dibutuhkan karena memang situasional yang ada. Ada sekitar 8.000 yang kita cadangkan, ya, ada 8.000 cadangkan baik itu yang berada di Polda Metro dan juga di Tugu Monas. Usai berunjuk rasa, massa membubarkan diri dengan tertib. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gelombang demonstrasi mengecam Prancis terjadi di berbagai daerah. Demonstran menuntut Presiden Prancis untuk minta maaf. Gelombang protes terhadap Prancis terus bergulir. Di Bandung, Jawa Barat, demonstran berunjuk rasa menuntut Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk meminta maaf atas pernyataannya terhadap umat Muslim. Massa juga menyerukan agar pemerintah Jawa Barat memboikot seluruh produk asal Prancis sebagai bentuk kekecewaan dan kecaman atas pernyataan Macron. Bahwa kaum muslimin tidak terima dan mengecam, mengutuk keras segala bentuk penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Macron. Kita menuntut agar dia mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf. Di Surabaya, Jawa Timur, Front Pembela Islam beserta ormas lainnya juga turun ke jalan mengecam Prancis. Dalam orasinya, selain menyerukan pemboikotan produk Prancis, demonstran juga meminta pemutusan hubungan diplomatik. Mendapat pengawalan ketat, aksi yang digelar di kawasan Jalan Mawar ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Protes terhadap Prancis juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Massa yang turun ke jalan mengecam sikap Presiden Prancis yang dinilai menghina Nabi Muhammad. Dalam aksi yang berlangsung di Monumen Mandala Makassar ini, massa meminta agar pemerintah Prancis tidak diskriminatif dan kembali membuka sejumlah masjid yang ditutup. Tim Liputan iNews melaporkan. Seruan boikot Prancis juga dilakukan Majelis Ulama Indonesia. Menurut MUI, seruan boikot bisa menjadi wajib jika hal itu menjadi sarana untuk mengingatkan pihak yang menghina Nabi Muhammad.
Seruan boikot terhadap produk Prancis muncul di Indonesia dari berbagai pihak. Bahkan sejumlah ormas Islam turun ke jalan menyuarakan protes terhadap Presiden Prancis yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad. Seruan boikot salah satunya juga muncul dari Majelis Ulama Indonesia. Menurut Sekretaris Komisi Fatwa MUI, seruan boikot bisa menjadi wajib jika hal itu menjadi sarana untuk mengingatkan pihak yang menghina Nabi Muhammad. Jika pemboikotan terhadap produk Perancis itu bagian dari sarana untuk mengingatkan akan kesalahan, sekaligus juga menyadarkan kesalahan Macron dari apa yang dia lakukan dan kemudian menjadi instrumen agar dia kembali kepada kebenaran, kembali menarik kesalahan yang dia lakukan dan kemudian proses normalisasi kehidupan pergaulan internasional, maka pemboikotan itu menjadi syar'i. Sementara Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan sikap dengan mengecam pernyataan Presiden Prancis yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Yang kedua, Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia, di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Selain Indonesia, protes dan seruan boikot produk Prancis juga muncul di berbagai negara Islam. Gelombang protes muncul setelah pernyataan Presiden Prancis yang merespon pembunuhan guru sejarah di Prancis setelah menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelasnya. Menurut Presiden Prancis, penerbitan karikatur Nabi Muhammad adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Selain itu, ia juga mengatakan Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan buruh dari salah satu perusahaan otomotif di Jakarta berunjuk rasa di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dalam tuntutannya, pendemo menolak PHK sepihak yang dilakukan manajemen perusahaan. Puluhan buruh dari Serikat Pekerja berunjuk rasa di salah satu perusahaan perakit kendaraan bermotor di Jakarta. Mereka menilai manajemen perusahaan telah menyalahi Undang-Undang Cipta Kerja karena dalam pemutusan hubungan kerja atau PHK dinilai sepihak. Para pengunjuk rasa berharap perusahaan memberi solusi terbaik untuk keduanya. Banyak hal-hal yang terjadi yang itu mengarahnya kepada praktek-praktek union busting. Union busting yang kami maksud di sini adalah bukan masalah pentiadaan serikat pekerja, akan tetapi kepada ketiadaan fungsi atau pelemahan fungsi tenaga kerja, serikat pekerja. Dalam hal ini ada beberapa kasus yang memang menjadi konsen kami. Salah satunya adalah mengenai adanya praktek-praktek pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Buruh mengancam akan terus menggelar unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak hingga tuntutannya terpenuhi. Di tengah unjuk rasa, seorang pendemo menyemprotkan disinfektan di sekitar area unjuk rasa. Hal ini mengantisipasi penularan COVID-19 di tengah kerumunan massa. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Unjuk rasa juga dilakukan oleh buruh bongkar muat di Pelabuhan Bungku Toko, Kendari, Sulawesi Tenggara yang nyaris ricuh. Buruh mengamuk karena dihalangi saat akan masuk ke dalam kantor Syah Bandar. Seorang buruh koperasi Tunas Bangsa Mandiri mengamuk saat dilarang masuk ke dalam kantor Syah Bandar Pelabuhan Bungku Toko, Kendari, Sulawesi Tenggara. Larangan ini memicu kemarahan dari buruh lainnya.
Demonstrasi buruh ini sebagai bentuk protes atas kebijakan Kepala Syah Bandar yang memasukkan tenaga kerja bongkar muat dari Koperasi Karya Bahari. Pendemo menganggap kebijakan ini mematikan perekonomian mereka. Di bawah Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri Kendari dan Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri Kendari menyatakan sikap dengan tegas dan keras menolak hasil keputusan rapat penyelesaian masalah TKBM Pelabuhan Bungku Kendari, termasuk Terminal Kendari Newport yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan kerja-kerja pelabuhan Bungku Kendari. Para buruh rencananya akan melayangkan surat ke DPRD Sulawesi Tenggara untuk memanggil Kepala Syah Bandar. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, buruh akan menduduki Pelabuhan Bungku Toko dengan massa lebih banyak lagi. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kita ke kasus kecelakaan, tidak kuat menanjak sebuah bus pariwisata terbalik di kawasan objek wisata Cinangkiak, Solok, Sumatera Barat. Akibatnya 15 orang dari 30 penumpang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Bus pariwisata dengan 30 penumpang ini terbalik di kawasan objek wisata Cinangkiak, Kecamatan 10 Koto Singkarak, Kota Solok, Sumatera Barat. Lokasi wisata yang terletak di atas bukit dengan jalur terjal ini menyebabkan bus tidak dapat menanjak, kemudian terbalik hingga keluar badan jalan. Mesin tersebut tidak mempunyai daya untuk menanjak, sehingga baru saja menanjak 15 meter, maka kendaraan tersebut mundur dari tanjakan, sehingga sampai keluar dari badan jalan, dan akhirnya kendaraan bis pariwisata tersebut terbalik. Beruntung kecelakaan ini tidak menelan korban jiwa, namun 15 orang dari 30 penumpang alami luka ringan hingga berat. Seluruh penumpang langsung dilarikan ke Puskesmas Singkarak dan Rumah Sakit Muhammad Nasir untuk perawatan medis. Sementara bus telah berhasil dievakuasi. Dan hingga kini, Kepolisian Polres Solok Kota masih lakukan penyelidikan serta pemeriksaan terhadap sopir bus. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi memanjat sambil kibarkan bendera merah putih kembali dilakukan Agustinus Woro di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Aksi yang dilakukan pria asal NTT tersebut hanya untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat dan di muka umum. Pria yang gemar memanjat fasilitas umum di Jakarta, Agustinus Woro, kembali berulah. Ia memanjat papan rambu lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Aksi ini pun memaksa petugas polisi ikut memanjat untuk bernegosiasi. Sempat berlangsung alot, Agustinus Woro yang sambil mengibarkan bendera merah putih akhirnya bersedia turun dengan bantuan petugas Dinas Kebakaran dan Penyelamatan. Aksi pria asal Nusa Tenggara Timur ini hanya sebatas menyampaikan aspirasi dan pendapat di muka umum. Menurut informasi yang saya dapatkan, ini sudah sekian kalinya, melakukan aksi. Intinya dia melakukan penyampaian saran masukan kepada seluruh masyarakat lah, terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia. Selama proses evakuasi, arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman sempat terganggu hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seekor monyet peliharaan tersangkut di atas tiang kabel listrik di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Evakuasi monyet berlangsung dramatis karena rantai monyet terlilit kabel. Seekor anak monyet yang berusia sekitar 6 bulan tersangkut di atas tiang listrik di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Selama 1 jam petugas mengevakuasi monyet dan sempat kesulitan lantaran monyet ketakutan dan terus melompat saat dievakuasi. Bahkan anak monyet ini beberapa kali terjatuh dari tiang karena rantai di lehernya tersangkut gulungan kabel.
Karena terkendalanya ini karena kebetulan masih ada aliran, sempat ada aliran, tapi alhamdulillah anggota kami bisa mengatasi itu. Sepertinya ini monyet peliharaan karena dari lihat apa namanya ini ada rantainya ya, dari rantainya ini monyet peliharaan. Monyet kemudian dibawa petugas ke kantor pemadam kebakaran dan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pemprov DKI Jakarta untuk mendapat perawatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ribuan buruh dari berbagai organisasi kembali berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.